Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Amanda Putri, NIM 19026118, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan yaitu merancang skema klasifikasi arsip yang ada di rumah. Yang pertama, pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan, baik dalam penentuan indeks, kode penyusunan, dan penempatan arsip dengan cara yang sistematis sehingga dapat dengan mudah, cepat, dan tepat ditemukan bila diperlukan. Tujuan dari pemberkasan arsip yaitu 1. Ketepatan dan kecepatan dalam penemuan kembali. 2. Mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. 3. Efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan. 4. Mempermudah dalam penyusutan. Menyiapkan peralatan. Yang pertama, filling kabinet. Kedua, roll opak atau rak bergerak. Ketiga, sekat atau guide. Keempat, map. 3. Cara menentukan kode klasifikasi. Menentukan kode klasifikasi unsur utama yaitu unsur fungsi organisasi yang terdiri dari unsur primer, masalah sekunder, dan masalah tersier. Kode adalah tanda pengenal dari submasalah. Biasanya dalam kode tersebut ada unsur-unsur angka, abjad, gabungan angka dan abjad, dan angka. Klasifikasi terdiri dari masalah substantif dan fasilitatif. Saya telah menyiapkan beberapa arsip yang ada di rumah saya. Yang pertama, ijazah. Yang kedua, rapor penilaian. Yang ketiga, adanya legalisasi. Tersebut adalah seperti ini, di mana ijazah ini terletak pada PP perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan di nomor 03 ijazah atau transkrip 00 ijazah. Jadi dalam pengkodean ijazah yaitu PP 0300 ijazah. Selanjutnya ada legalisi dari ijazah, yaitu di mana terletak pada PP perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan di nomor 03 ijazah atau transkrip 03 legalisasi. Dalam pengkodeannya itu PP 0303 legalisasi. Selanjutnya adalah laporan hasil belajar siswa sekolah dasar. Dalam klasifikasi DM pendidikan dasar dan menengah. Nomor 01 pembinaan sekolah dasar. 03 penilaian hasil belajar. Pengkodeannya adalah DM 0103 penilaian hasil belajar. Selanjutnya tabel daftar isi. Tabel daftar isi berisi nomor, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal atau tahun, jumlah, dan keterangan. Contoh tabel daftar isi. 1. Kode klasifikasinya PP 0300. Uraian informasi arsip ijazah. Tanggal atau tahun 2018-2019. Jumlahnya 1 lembar. Keterangannya asli. Selanjutnya penulisan nama indeks. Aturan mengindeks adalah nama yang paling penting pada korespondensi, nama kepala surat yang paling tepat di indeks. Jika nama instansi dan penandatangan sama penting, maka nama instansi yang diindeks. Contoh mengindeks instansi pemerintah. Yang pertama, ada nama, unit 1, unit 2, unit 3, dan kode. Yang pertama nama Unpad, unit 1-nya Pajajaran, unit 2-nya Universitas, unit 3-nya tidak ada, kodenya TA. Yang kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Unit 1-nya Pendidikan, unit keduanya Kebudayaan, unit 3-nya Kementerian. Kodenya TE. Selanjutnya, penulisan indeks relatif. Indeks relatif disusun sesuai abjad sesuai kelompok masalahnya. Pada
subjek kelompok perkuliahan atau penyelenggaraan ada kode. Di sini ijazah terlebih dahulu karena disusun cara berurutan ijazah, legalisasi, dan baru rapor. Selanjutnya penempatan di dalam map dan rak. Tadi kita masukkan ke dalam map sesuai dengan kelompoknya. Contohnya ijazah. Kita masukkan ke dalam map dan di dalam map tersebut kita beri kode. Kodenya seperti ijazah PP 0300. Ini adalah kode ijazah. Setelah kita beri kode, pas kita memasukkan dalam rak, kita letakkan seperti ini supaya dia itu berurutan dan tatakannya itu beraturan, tidak berserakan. Penempatan arsip ke dalam map dan rak. Selanjutnya tunggu kembali arsip yang terakhir, yaitu dengan meneliti arsip yang diminta. Kemudian isi bon peminjaman. Setelah itu bergerak menuju rak penyimpanan. Kemudian cari arsip yang dicari pada filing kabinet sesuai dengan kode arsip. Kemudian ambil arsip yang diminta, lalu tempatkan output dan outsheet di tempat arsip yang diambil. Lalu serahkan arsip kepada yang memerlukan. Begitulah temu kembali arsip yang dapat mempermudah kita dalam temu kembalinya arsip tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau salah terucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.